kedua adalah hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang membuktikan bahwa Dia sudah mengalahkan maut, Dia sudah menang atas maut. Kemudian yang keempat adalah kenaikan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima adalah pencurahan Roh Kudus. Baik, mari buka Alkitab kita yang kita akan pelajari dari kitab Lukas 24 ayatnya yang ke-50 sampai dengan yang ke-53. Lukas 24 ayatnya 50 sampai dengan 53. Sudah mendapatkannya? Kita akan membaca secara bersama-sama supaya tidak ngantuk. Lukas 24 ayatnya yang ke-50 sampai dengan yang ke-53 dengan perikop kenaikan Yesus. 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka.
dalam posisi memberkati. Saat dia terangkat ke surga, dia masih dalam posisi memberkati murid-muridnya. Saudara, Tuhan Yesus yang dahulu sama dengan Tuhan Yesus yang saat ini. Kalau dia dulu pergi ke surga atau naik ke surga dengan posisi memberkati murid-muridnya, maka pada saat ini juga Tuhan Yesus masih terus memberkati kita semua. Berkat di sini tidak hanya soal materi ya. Berkat itu berbicara banyak hal. Kesehatan kita juga berkat yang luar biasa. Keluarga kita itu berkat yang luar biasa. Ada banyak hal berkat yang dari Tuhan yang terus dicurahkan bagi kita semua. Maka dari itu di sini wajar kalau murid-murid Tuhan Yesus merasa bersukacita, kemudian dia senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Ada tujuannya Tuhan Yesus untuk naik ke surga. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, itu tidak hanya naik terus ditinggal begitu saja, tidak. Ada tujuannya Tuhan Yesus itu naik ke surga. Tujuan Tuhan Yesus naik ke surga apa? Kok Tuhan Yesus itu kok nggak bersama murid-muridnya aja sih? Sehingga kalau misalnya murid-muridnya itu ingin bertanya, jadi bisa langsung sama Tuhan Yesus. Ada tujuan Tuhan Yesus naik ke surga. Tujuan Tuhan Yesus naik ke surga yang pertama adalah menyatakan kesempurnaan pekerjaannya di bumi. Kita lihat di Ibrani 1 ayatnya yang ketiga. Ibrani 1 ayatnya yang ketiga. Kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menolong segala yang ada di dalam firman-Nya, yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang Maha Besar, di tempat yang tinggi. Saudara dikatakan di sini, dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Allah, di sebelah kanan yang Maha Besar, di tempat yang Maha Tinggi. Dikatakan sudah selesai. Tugas penebusan Tuhan Yesus di bumi telah selesai. Dan itu dinyatakan pada saat Tuhan Yesus tergantung di kayu salib. Tuhan Yesus berkata apa? Di Yohanes 19 ayatnya yang 30 dikatakan sudah selesai. Artinya karya Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia, Dia turun ke bumi, sudah selesai. Sehingga Dia wafat. Kemudian Dia mengalahkan kuasa maut dan bangkit pada hari yang ketiga. Setelah Dia bangkit selama 40 hari, Dia mengajar terus ke murid-muridnya, atau menampakkan diri ke murid-muridnya, membuktikan bahwa Ia benar-benar Allah. Kalau dari Lukas yang ke-24 ayatnya yang ke-19, itu murid dari Tuhan Yesus itu masih mengatakan Tuhan Yesus itu nabi. Dikatakan Yesus dari Nazaret, seorang nabi yang berkenan kepada Tuhan. Dikatakan nabi, bukan Tuhan. Nah, setelah kebangkitan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menampakkan diri beberapa kali, Tuhan Yesus juga mengajarkan kembali akan Injil. Nah, di situ murid-muridnya baru menyadari, baru bahwa Ia benar-benar Allah. Maka dari itu Ia menyembah kepadanya. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Dia juga tidak membiarkan kita untuk sendirian. Dia tidak membiarkan kita untuk bergumul sendirian dengan
meninggalkan engkau. Jadi Tuhan Yesus tetap beserta dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus naik ke surga itu membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Dialah yang punya surga. Nah, Dia berasal dari surga. Dia turun ke bumi untuk menebus dosa manusia dengan karyanya di kayu salib. Sehingga setelah penebusan karya selesai, Ia kembali naik ke surga dan Ia berkuasa atas surga dan bumi. Kemudian tujuan Tuhan Yesus naik ke surga yang kedua adalah menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga. Yohanes 14 ayatnya yang kedua sampai dengan yang ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kenaikan Yesus ke surga adalah jaminan yang pasti bagi setiap orang percaya bahwa ada surga yang disediakan oleh Allah. Surga itu nyata. Jadi surga itu bukan sekedar khayalan yang indah, bukan sekedar nirwana, tapi surga itu adalah nyata. Surga adalah tempat di mana Allah tinggal, yaitu di mana Allah bertata, dan suatu hari nanti kita akan berkumpul bersama dengan Dia. Tapi saudara, memang surga sudah disediakan bagi Tuhan untuk kita. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Tapi ingat saudara, surga diberikan Allah kepada kita, atau tempat di surga diberikan Allah kepada kita itu sebagai anugerah. Tapi bagaimana tempat kita di surga itu kita sendiri yang menentukan. Bagaimana caranya? Perbuatan kita selama kita berada di bumi itu menentukan tempat di mana kita nanti di surga. Bagaimana rumah kita di surga itu ditentukan oleh perbuatan kita sewaktu di bumi. Masuk surga itu anugerah. Dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan diselamatkan, maka kita masuk surga. Namun bagaimana tempatnya kita nanti itu tergantung diri kita sendiri. Dikatakan 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10. Sebab kita semua harus
Dan Tuhan Yesus juga tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum Ia naik ke surga, Ia meninggalkan pesan bahwa Ia akan mencurahkan Roh-Nya atas orang percaya. Dan hal ini juga terdapat dalam nubuat Nabi Yoel. Yuk kita lihat dalam kitab Yoel 2 ayatnya yang ke-28 sampai dengan yang ke-29. Yoel 2 ayatnya 28 sampai dengan yang ke-29. Yoel 2 Yoel 2 ayatnya yang ke-28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangnya yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Roh-Ku pada hari itu. Apa pesan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Bahwa Ia akan mencurahkan Roh-Nya sehingga anak-anak perempuan dan laki-laki akan bernubuat, sehingga orang-orang akan mendapat mimpi, teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Nah, nubuat Nabi Yoel ini tergenapi. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya sehingga nubuatan ini benar-benar terjadi. Saat Roh Kudus dicurahkan, di situ terjadi mujizat-mujizat. Ada yang berbahasa roh, ada yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan, ada yang memiliki kuasa untuk berkata-kata dengan hikmat. Ada mujizat-mujizat terjadi saat Roh Kudus dicurahkan. Apa peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya? Peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya yang pertama adalah memberikan kekuatan baru. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tiba-tiba turunlah dari langit bunyi seperti tiupan angin keras. Akan tetapi saudara, wujud Roh Kudus bukanlah angin keras, melainkan kegerakannya seperti angin keras. Artinya Roh Kudus turun mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang besar. Dan Roh Kudus itu ada di dalam diri orang percaya karena sudah dicurahkan oleh Tuhan. Contohnya, saat murid-murid Tuhan Yesus menerima pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada Petrus, yaitu di dalam Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-6, tidak usah ditayangkan. Yang sebelumnya gentar, kini berani berkhotbah. Petrus itu yang tadinya gentar, tadinya mau menyampaikan kesaksian atau bersaksi atau berkhotbah, dia merasa gentar. Tapi setelah dia menerima pencurahan Roh Kudus, dia berani berkhotbah di hadapan ribuan orang, dan di antaranya orang yang menyalibkan Tuhan Yesus. Itu dikatakan bahwa saat Petrus berkhotbah itu 3.000 orang bertobat. Kemudian contoh yang lain, ia diberi kuasa menyembuhkan orang lumpuh. Itu di Kejadian 3 ayatnya yang ke-1 sampai 26. Ia juga diberi kuasa
sidang untuk diadili, tapi saat meninggalkan sidang, rasul-rasul merasa gembira karena rasul-rasul sudah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus, sehingga dia bergembira karena penghinaan yang dia alami itu penghinaan oleh karena nama Yesus, bukan penghinaan karena perbuatan kesalahan mereka. Kemudian peran Roh Kudus yang kedua adalah memberikan kuasa berkata-kata dan bersaksi dalam amanat agung. Memberikan kuasa berkata-kata, yaitu di amanat agung. Ayatnya Kisah Rasul 2 ayat yang ketiga dikatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Api dalam peristiwa ini dinyatakan dalam bentuk lidah-lidah api, bukan api yang membagi buta, dan dalam bentuk lidah-lidah api. Lidah api ini menunjukkan pada hal berkata atau bersaksi. Jadi lidah-lidah api menggambarkan perkataan atau kesaksian. Saudara, sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, kita diberi mandat agung oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu apa? Matius 28 ayat yang ke-19 sampai 20 atau bunyinya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, itu bukan tugas dari rasul-rasul saja, tapi tugas dari semua orang percaya, bukan tugas pendeta atau hamba-hamba Tuhan. Sudah seringkali disampaikan oleh Pak Gembala hari ini, bukan tugas pendeta, bukan tugas hamba-hamba Tuhan, tapi tugas semua orang percaya. Namun pada kenyataannya seringkali kita itu kalau mau bersaksi atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain, seringkali kita dihantui oleh rasa saya tidak mampu, saya malu, saya belum siap. Banyak sekali alasan yang kita lontarkan untuk menghindar dari tugas yang diamanatkan oleh Tuhan ini. Padahal kalau Tuhan memberikan mandat, Tuhan memberikan tugas, itu Tuhan tidak membiarkan kita begitu saja. Pastinya Tuhan akan membekali kita. Walaupun
batu sandungan. Justru kita yang mendapat tudingan orang Kristen ternyata seperti itu. Kita tidak menjadi terang di tempat kegelapan, tapi justru kita menjadi batu sandungan. Dengan perbuatan kita, dikatakan di dalam ayat Alkitab, dikatakan seperti ini, bahwa dengan perbuatanmu orang, tapi tidak persis seperti yang saya katakan, tapi intinya seperti ini. Dengan perbuatanmu orang lain akan melihat bahwa kamu adalah anak-anak Kristus. Dengan perbuatanmu yang mencerminkan Kristus, dengan perbuatanmu yang mencerminkan bahwa Kristus ada di dalam diri kita, maka orang lain dapat melihat bahwa kita adalah anak-anak atau kita adalah murid-murid daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu saudara, mari kita koreksi diri kita, kita mawas diri, kita periksa apa yang seharusnya boleh kita lakukan atau tidak boleh kita lakukan, sehingga apapun yang kita lakukan itu memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, sehingga orang lain boleh tertarik. Oh, orang Kristen seperti ini ternyata. Orang Kristen ini baik. Orang Kristen ini mengasihi. Saudara, seringkali begini. Orang Kristen itu kebanyakan, tapi bukan di sini saudara, di luar sana. Kebanyakan orang Kristen itu bicara tentang kasih, kasih, kasih. Tuhan itu kasih. Kita harus mencerminkan kasih Tuhan itu. Tapi pada kenyataannya kita tidak memiliki kasih kepada sesama. Kita tidak peduli apa yang terjadi dalam lingkungan sekitar kita. Di lingkungan sekitar kita masih banyak banget orang yang membutuhkan bantuan kita. Namun kita tidak peduli. Di mana kasih kita? Ada kesaksian seperti ini. Ada seorang pemuda, yaitu teman dari pemuda-pemudi di sebuah gereja. Dia sering ikut melayani, tapi kalau misalnya Natal dia ikut paduan suara, dia ikut vokal group. Dia suka menyanyi lagu-lagu rohani. Lalu ketika ditanya, kenapa tidak ikut masuk Kristen? Kenapa tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sementara dia tahu bahwa hanya satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kita itu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain yang menjadi Juru Selamat. Dia tahu, tapi apa jawabannya? Orang Kristen itu kebanyakan bicara kasih, tapi sebenarnya tidak ada kasih di dalam kehidupan. Maka dari itu, kalau di agama lain, apalagi di lingkungan kita itu ya, itu amat sangat peduli saudara. Justru rasa peduli mereka itu lebih dari orang Kristen yang memberitakan kasih itu, yang katanya mencerminkan kasih Kristus di dalam kehidupannya itu. Tapi pada faktanya itu orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus itu lebih memiliki kasih di dalam kehidupannya, sehingga menjadi batu sandungan. Orang Kristen bicara kasih, 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 tapi nggak ada kasih di dalam kehidupannya. Mari kita mencerminkan Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Kita lakukan seperti apa yang dikehendaki Tuhan Yesus, sehingga orang lain boleh melihat siapa kita, dan orang lain boleh tertarik untuk beribadah kepada Tuhan Yesus itu melalui kita, sehingga kita boleh menjadi jalan, boleh menjadi perpanjangan tangan, sehingga orang lain boleh selamat dengan melihat pola tingkah kita, dengan melihat kelakuan kita yang memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian peran Roh Kudus yang ketiga
banyak tantangan rintangan kita di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, maka dari itu Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya itu untuk apa? Untuk membantu kita, untuk menolong kita, untuk menguatkan kita di saat kita sedang lemah, untuk menopang kita di saat kita sedang jatuh. Kemudian Tuhan Yesus juga membantu kita di dalam berdoa. Roh Tuhan itu berdoa untuk kita dengan keluh kesah yang dalam di hadapan Allah. Ia membantu kita di dalam berdoa. Dan Roh Kudus juga menghibur kita di saat kita sedang berkesusahan. Itulah 3 peran Roh Kudus yang ada, yang melingkupi kita di dalam kehidupan kita. Saya minta untuk dimusik dengan teman-temannya. Kita akan tutup dengan satu pujian. Saudara, Tuhan Yesus itu sudah mencurahkan Roh-Nya sejak dari